إلى هذه خلقنة صالحة إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر مجند البغدادي وخصوصا yang santri Mulim Syekh Abdul Halim wabil khusus Roma baik Ibrahim wa Zuhajim wa Duratihim wa ila khususon abi wa ummi al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan malam ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Sebelumnya mari kita bersama-sama untuk menjernihkan akal pikiran kita, hati dan jiwa kita dari segala macam persoalan dunia, dari segala macam persoalan-persoalan yang datang silih berganti, yang terkadang bisa menjadi sampah-sampah di dalam hati kita. Oleh karenanya dengan menjernihkannya, membersihkannya, insya Allah ilmu sebagai hidangan dari Allah kepada kita menjadi ilmu yang tafa'u biha. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada kajian yang lalu telah dibahas la tay'as min qabuli amalin lam tajid fihi wujudal khuduri farubbama qubila minal amali ma lam tudrak samaratuhu ajilan, yakni jangan putus asa, putus harapan ya tentang diterima atau tidaknya amal perbuatan yang telah engkau kerjakan, karena tidak khusyuk, karena tidak hadir di dalam hatimu yang disebut khudurullah fil qalbi,
Yang harus diketahui di sini bahwa masih ada kemungkinan bahwa amalmu itu diterima, padahal memang belum nyata hasil dari amal itu sendiri. Bersegeralah dan terus melakukan perubahan-perubahan dengan peningkatan kualitas amal kita. Itulah jalan yang baik. Jangan kita berputus asa saat amal kita seolah belum diterima. Jangan putus asa karena kita merasa banyak dosa. Jangan putus asa karena merasa amal kita tidak khusyuk atau tidak istiqomah. Teruslah berjuang, karena perjuangan itu sebagai kenyataan dalam kehidupan kita, yakni bahwa hidup itu perjuangan. Di dalam perjuangan ada doa. Di dalam perjuangan dan doa ada syafaat. Di dalam syafaat ada rahmat. Dan disitulah kalian akan menemukan hakikat hidup. Dan disitu pula lah kalian akan mendapatkan kenikmatan yang tidak kalian duga. Yang penting ialah berjuang terus. Jangan kalian hitung amalmu. Jangan kalian ragu-ragu dalam amalmu. Jangan kalian putus asa karena amalmu itu. Bagaimana mungkin kalian bisa khusyuk kalau tidak mengkulinokan amal itu sendiri? Itulah yang telah kami jelaskan kesimpulan-kesimpulan pada kajian yang lalu. Kita akan lanjutkan. La tuzakkiyana waridan la ta'lamu samaratuhu falaisal muradu minas sahabati falaisal muradu minas sahabatil amtoro wa innamal muradu minha wujudal asmar, yakni la tuzakkiyana waridan, juga jangan kalian atau janganlah kamu bangga dulu, GR dulu, gembira dulu terhadap suatu warid, sementara kalian belum tahu hasil nyatanya warid itu. Di sini mu'alif langsung memberikan sebuah metafor, yakni dengan falaisal muradu minas sahabatil amtor wa innamal muradu minha wujudal asmar. Sebab bukan yang diharapkan dari awan itu sekedar hujan, tetapi tujuan utamanya ialah adanya buah dari pepohonan yang tersiram hujan. Anak-anakku semuanya, ini ungkapan sangat lembut, halus dan nyastra ya. Jadi begini, kalau mungkin baru diungkapkan sekedarnya, kalian bingung karena pernah kami uraikan tentang warid, wirid dan warid. Wirid kemudian buahnya warid. Nah, di sini diungkapkan lagi, jangan gembira dulu tentang warid yang sampai kepadamu sementara engkau belum tahu hasil dari warid itu sendiri ya. Kita telusuri, kita urut.
Warid itu kami sebut sama muradifnya dengan maunah, dengan minnah, ya, yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah itu berbagai macam. Ada anugerah dalam bentuk lahiriah disebut rizki, itu juga warid. Ada juga yang disebut jabatan, itu juga warid. Ada juga yang disebut kesehatan, itu juga warid. Ada yang disebut kecerdasan dan kecepatan dalam penangkapan ilmu, itu juga warid. Termasuk pula iman dan Islam yang ada dalam diri kita juga warid. Kemudian mengamalkan ilmu itu juga warid, beribadah itu juga warid. Jadi hakikatnya semua Allah memberikan warid kepada kita dari berbagai macam sisi, namun kita tidak sadar. Nah, bagi para salikin terkadang memahami warid itu sekedar atau seperti karomah, yaitu sebuah keajaiban yang aneh-aneh. Nah, ini kekeliruan, ya. Itu salah satu di antara warid. Sementara warid yang paling istimewa, bahkan melebihi dari segala macam apapun, itu disebut warid istiqomah. Sampai dinyatakan al-istiqomatu khairum min alfin karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Itu, jadi istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Bayangkan, warid itu juga disebut karomah. Karomah itu sebuah keistimewaan, dan banyak orang menganggap karomah itu hanya sebatas keistimewaan di luar daripada pengertian-pengertian yang telah Bapak jelaskan, cenderung hanya pada pengertian karomah itu semacam mukjizat atau melakukan sesuatu yang di luar adat kebiasaan. Kalau kalian memahami hanya sebatas itu, ya, itu kayak tukang sulap, kalian belajarnya kepada tukang sulap, ya, atau apalagi orang-orang yang biasa mendemonstrasikan berbagai macam, ya, berbagai macam, ya, keistimewaan dengan trik-trik tertentu. Nah, itu yang harus kalian pahami. Jadi warid itu salah satu di antaranya ialah kesehatan kita juga warid. Kemudian mualif menjelaskan, sebut saja dalam kesehatan. Bapak kembangkan pemahaman di sini dalam hal kesehatan saja dulu. Contoh warid, sebagaimana yang diungkapkan di sini, la tuzakkiyana waridal la ta'lamu samaratuhu falaisal muradu minas sahabatil amtor wa innamal muradu minha wujudal asmar. Jadi jangan gembira dulu, jangan bangga dulu, jangan kegeeran pada saat kalian menerima warid sementara kalian belum tahu, ya, manfaat hasil dari warid itu sendiri. Nah, sekarang bahasanya saya ganti. Kamu jangan kegeeran dulu, jangan merasa bahwa Allah telah meridhoimu saat kamu sedang sehat, sementara kamu tidak tahu manfaatnya sehat yang kamu jalani dan kamu rasakan. Apakah kesehatanmu itu ada untuk di jalan Allah, ataukah kesehatanmu ada untuk di jalan tauhid? Itu yang dimaksud. Jadi banyak orang yang merasa alhamdulillah setelah sakit udah dikasih warid sehat,
Alhamdulillah sehat bang, gembira segala macam, Allah telah menolong Allah. Boleh gembira silahkan, tapi tahu nggak manfaatnya warid yang sampai kepadamu, yaitu dalam bentuk sehat, diberikan kesehatan oleh Allah, dari sakit bangkit menjadi sehat. Apa yang terjadi pada saat sehat? Ternyata pada saat sehat bukannya menambah dekatnya kepada Allah, malah tambah jauhnya dari Allah. Karena banyaknya melakukan hal-hal yang di luar daripada pengabdian. Waktu sakit dia pegang tasbih, zikir terus, Allah, 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 Allah. Bahkan minta Quran untuk dibaca itu waktu sakit. Giliran sehat, yang dipegang apa? Bukan tasbih. Yang dibaca apa? Bukan Quran, tapi koran. Kan banyak yang terjadi semacam itu. Coba kalau kalian suruh milih, kalian sakit, tapi dalam sakitnya kalian dekat dengan Allah. Kalian sehat, dalam sehatnya kalian jauh dari Allah. Pilih yang mana? Ayo. Pilih sehat tapi dekat dengan Allah, gitu ya. Itu namanya kemaruk, ya. Disuruh pilihan satu enggak? Ya udah, memang idealnya begitu, sehat dekat dengan Allah, daripada sakit dekat dengan Allah, mending sehat dekat dengan Allah. Tapi kesehatan kalian apakah benar? Bahwa kesehatan kalian itu sebagai warid dari Allah, ya. Warid dari Allah kemudian itu bermanfaat di jalan Allah, itu persoalannya. Ya mungkin kalau sekarang kalian benar sehatnya kalian bisa melangkah, kalian bisa jalan, kalian punya motor, kalian punya mobil, malam ini kalian ada di jalan Allah, sampai ke Akmaliyah, duduk, mendapatkan hidangan ilmu. Ada yang di luar sana juga duduk bersama-sama untuk online, live, ya, streaming itu. Nah, semua itu anugerah dari Allah. Tapi setelah kalian mendapatkan anugerah, jangan kalian bangga dulu. Apakah iya ilmu kalian bermanfaat ataukah hanya dijadikan sebagai wacana, gagah-gagahan? Kenapa? Untuk debat, hanya untuk apa? Untuk dialog. Itu yang salah. Itu yang disebut belum tentu, belum tahu sama rohnya, buahnya. Yang namanya mendung itu bukan hanya sebatas diharap hujannya, tapi inti daripada hujan ialah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hingga tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan buah-buahan. Jadi tidak sekedar hujan. Jadi ilmu itu tidak sekedar kalian faham, tidak sekedar kalian mengerti, tapi pengamalan. Kalian sudah sampai di majelis, kalian juga mendapatkan keistimewaan di mana kalian diberikan oleh Allah sesuai janjinya, siapapun yang datang ke majelisku akan kuampuni segala dosa-dosanya, dan insya Allah kita diampuni semua dosa-dosanya, amin ya robbal alamin. Itu janji Allah yang gak bisa dipungkiri, dan itu pasti rugi. Makanya kalian kalau tidak datang ke majelis, ya bagaimana Pak kalau saya lagi di jalan, saya pakai HP hanya mendengarkan, itu sama saja hadir di majelis. Nah kalau saya sumpamanya lagi sakit perut kemudian pup gimana Pak? Sama itu, hadir di majelis sambil pup. Hadir juga mendengarkan, gak apa-apa. Ya, yang penting mendengarkan. Nah kemudian setelah mendengarkan, faham ilmunya, diterima ilmunya. Jangan bangga dulu kalian telah mengerti ilmu yang kalian terima. Jangan gembira dulu, itu memang warid sampai kepada kalian di mana kalian diberikan pemahaman.
Kalau tidak ada warid, kalian tidak akan paham ilmu tersebut. Namun ada berikutnya. Apakah kalian sudah tahu bahwa ilmu yang kalian terima itu akan menjadi manfaat? Apa contohnya manfaat? Ilmu yang kalian terima itu manfaat ialah dapat merubah diri kalian, merevolusi hati kalian, minimal mereformasi jiwa kalian, yang asalnya kalian bodoh jadi pinter, yang asalnya kalian buruk jadi baik, yang asalnya kalian petikalan jadi apa namanya? Petikalan itu apa ya? Petikalan, petakilan, gitu loh. Ya. Apa namanya? Petikalan, petakilan apa? Nah, blingsatan, wis kayak gudel gitu loh ya. Tahu gudel, pedet gitu loh kan? Pedet, gudel kan petikalan tuh, blingsatan gitu loh ya. Nah, yang asalnya begitu itu jadi tentrem, diem, ya, sakinah, gitu loh. Tamkin, gitu loh. Itu sebagai manfaat daripada ilmu, gitu loh. Kalian sudah mendapatkan warid, pemahaman ilmu, tapi kalian belum tahu manfaatnya, kalian belum tahu dan belum merasakan. Sering Bapak jelaskan kepada kalian, apa sih manfaatnya ilmu tauhid yang kalian terima, kalian pelajari? Tidak ada lain, perubahan pada diri kalian. Kalau tidak ada perubahan, tidak manfaat ilmu itu. Ini yang sering Bapak isyaratkan. Coba deh renungkan baik-baik di awal. Kemarin juga sudah Bapak singgung. Di awal pengajian Bapak menyatakan alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastofa minhumul ulama. Yakni segala puji bagi Allah yang telah memuliakan seluruh anak cucu Adam. Namun Allah mengangkat derajatnya siapa? Orang-orang yang memahami ilmu. Diangkat derajatnya. Karena orang yang memahami ilmu itu dia akan menjadi orang-orang yang lebih baik. Nah, kalau kalian belajar ilmu kemudian tidak ada perubahan bahkan menjadi orang yang tambah ngaco, itu bukan warid gitu. Tetapi istidraj. Kalian diberikan pemahaman tapi tidak mengamalkan. Ini yang di dalam kitab Ad-Durr-Nafis dalam menulis syair Arab yang menyatakan fa'alimum bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabu min qabli abidil wasan. Itu di dalam bab ilmu itu sering dirangkai semacam itu. Fa'alimum bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabu min qabli abidil wasan. Jadi barang siapa yang mendapatkan ilmu dan mengerti tentang ilmu itu kemudian tidak diamalkan, mu'adzabum min qabli abidil wasan, akan diazab terlebih dahulu oleh Allah daripada orang yang menyembah berhala. Tuh. Jadi kalau ada orang yang menyembah berhala, berarti kan orang yang syirik tuh. Syirik jali, syirik yang nyata. Nah, dia setiap hari menyembah berhala. Itu kalau mau masuk neraka itu ditunda dulu sebelum selesai orang-orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Karena apa? Kalau dalam Al-Quran itu menyatakan kaburu maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah, murka Allah itu. Allah itu sangat murka terhadap orang yang sok mengatakan ngerti ilmu hakikat, ilmu tauhid tetapi dia tidak mengamalkan. Kemurkaan Allah akan nyata. Jangan sampai kalian ya pada saat ya kritis baru sadar, jangan sampai.
Awas lo ya. Karena tidak sedikit orang-orang yang semacam itu. Karena kegeeran, bangga gitu. Kemudian warid lain apalagi sih? Banyak. Selain daripada ilmu, ibadah contohnya. Jangan kegeeran juga kalian telah mengamalkan ilmunya, yaitu dalam ibadah ritual. Contohnya sholat, puasa, zakat. Apakah pada saat kalian mendapatkan warid tersebut, kemudian kalian mengamalkan sholat, dapat manfaatnya sholat itu, buahnya sholat itu? Apakah pada saat kalian melakukan puasa, itu warid kalian bisa melaksanakan puasa? Puasa di bulan Ramadan, apakah iya kalian dapat buah samarohnya? Atau zakat, apakah iya? Haji, apakah iya? Jadi jangan kegeeran dulu. Bapak sudah berulang kali mengatakan, jangan kegeeran seperti orang awam. Sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat selesai, begitu tidak. Surga itu tidak bisa ditempuh hanya sebatas itu. Jadi jangan kegeeran. Kalau sudah sholat jangan kegeeran. Ada nggak sih efek sholat itu? Target dan buah daripada sholat ialah inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti dengan kata lain bahwa ilmu warid yang telah sampai kepada dirinya akan merubah dan merevolusi hati serta jiwa. Muncul pada dirinya yang disebut akhlakul karimah, yang menjadi uswatun hasanah. Nah sementara kalian tidak bisa dijadikan uswatun hasanah orang-orang yang terdekat. Laki-laki tidak bisa dijadikan uswatun hasanah bagi perempuan, bagi wanita. Suami tidak bisa dijadikan uswatun hasanah bagi istrinya. Bagaimana kalian bisa membimbing istri? Bagaimana kalian bisa membimbing anak sementara kalian tidak bisa dijadikan uswah, contoh? Jangan kemudian kalian mengkambing hitamkan, dasar memang wanita tidak solehah, wanita udah macam-macam, padahal dirinya sendiri yang salah. Bagi laki-laki, karena apa? Tidak bisa menjadi uswatun hasanah. Oleh karenanya banyak wanita yang akhirnya curhatannya ke orang lain. Karena sudah tidak percaya sama suami. Akhirnya curhatannya sama orang lain. Kalau curhatannya sama mursyidnya itu bagus, sama gurunya bagus, sama orang yang dituakan bagus, sama orang yang diagungkan bagus. Yang paling berbahaya kan pada saat curhatannya kaum wanita itu pada lawan jenis dan sebaya, atau sesama wanita tapi yang sebaya, pasti lebih banyak celakanya, percayalah. Kalau kalian kaum wanita menghadapi berbagai macam persoalan, kemudian kalian mudah curhat terhadap sesama, terhadap teman yang sebaya, nggak bakalan. Karena apa? Teman yang sebaya, apalagi laki-laki, itu hanya akan membenarkan kehendak nafsu kalian ketimbang mendapatkan solusi yang baik dan benar. Kalau kalian ingin mendapatkan solusi baik dan benar, maka cari. Kalau mau mencurahkan hati, hendaklah pada orang-orang yang tepat, yaitu ahlinya. Itulah yang diisyaratkan, bahwasanya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi banyak kaum laki-laki yang memperbudak nafsunya, diperbudak nafsunya, akhirnya mengkambing hitamkan, melempar kesalahan kepada istrinya. Ya dasar kamu gak solehah sih, coba kalau kamu soleh. Nah ini lagi ya, bukan itu ya.
Kalian dulu, hai laki-laki sebagai pemimpin, sebagai rois, ya, itu harus bisa mencontohkan terhadap anak istri. Begitu juga istri harus piawe bisa memberikan contoh terhadap anak-anaknya. Dan juga istri harus bisa menghormati suaminya. Suami kita adalah bajingan, apa perlu dihormati? Hormati selama jadi suami, selesai. Nah itulah. Nah kalau dia tidak sholat, tidak apa, saya perlu dihormati. Hormati. Kalau saya nggak mau, cerai. Nah itulah. Ribet amat. Nah itulah. Daripada banyak dosa. Nah itulah. Kan begitu. Kalau sudah tidak mau menghormati, ya sudah, berarti jangan dijadikan suami. Kalau kalian masih menganggap suami, takzim, taslim, dan hormati, selesai. Kendati pun ia adalah seorang bajingan sekalipun, belum ada orang yang memecahkan rekornya, rekor kejahatannya Fir'aun. Belum ada sampai sekarang. Masih dipegang oleh Fir'aun. Itu rekor kejahatannya. Kenapa? Karena dia berani melawan Tuhan, ya, berani melawan Tuhan sampai dia bikin menara tinggi banget mau nyodok Tuhan. Jadi menara tinggi itu mau nyodok Tuhan, mau mana Tuhan tuh katanya di atas Tuhannya Musa itu, nah, aduh macam-macam aja itu Fir'aun ya. Nah, Ramses ya disebutnya itu, Fir'aun itu adalah julukan. Itu contoh, nah, itu sampai dia membuat macam-macam. Sampai dia membuat hujan buatan dan lain sebagainya. Karena apa? Dia hanya ingin diakui bahwa Tuhan itu aku, raja. Nah itu terhadap kaumnya. Tidak ada kan kejahatan yang sekarang belum, walaupun ada juga sih sedikit-sedikit mirip gitu loh. Tapi ada wanita yang tetap mengabdi selama ia menjadi istri. Ialah Asia, istrinya Fir'aun. Jadi kalian belum apa-apa, suami kalian belum Fir'aun, baru mirip. Nah, baru mirip doang, susah amat. Terus mengabdi aja susah amat itu. Nah, begitu juga bagi laki-lakinya. Ya. Nah, jadi kalian jangan kegeeran dulu kalau sudah mengamalkan apa saja dan sebagainya ya. Nah, jangan kegeeran dulu, tapi lanjutkan, lihat dulu manfaatnya warid itu. Bersyukur, kita bersyukur iya, tetapi jangan kemudian kita gembira dulu. Lihat, saya diberikan anugerah oleh Allah. Mungkin kalau dalam tanda kutip orang awam selalu bilang hidayah. Sudahlah hidayah deh. Dah kita daripada ribet-ribet mikirin apa tuh memaknakan warid, saya ganti dengan kata hidayah. Oke, kalian mendapatkan hidayah. Nah, hidayah bagi orang-orang yang mubtada, yang baru. Kalian bisa sholat, kalian bisa ngaji, kalian bisa puasa, kalau itu baru hidayah dalam arti mubtada, awal mula perjalanan. Jangan gembira dulu karena yang dibutuhkan itu hasil. Tidak sekedar hujan, tapi hasil dari hujan itu apa sih? Nah, itu yang dimaksud. Jangan kalian gembira karena baru melakukan sholat. Jangan kalian gembira karena baru melakukan puasa. Jangan kalian gembira karena baru melakukan zakat. Jangan kalian gembira karena baru melakukan haji maupun umroh. Nah, itu loh. Jangan gembira terlebih dahulu. Nah, itu loh. Sementara kalian belum tahu hasil dari itu semua. Seperti yang telah kami jelaskan tadi, salah satu contoh sholat. Sholat itu target hasilnya, buahnya sholat ialah tanha anil fahsya iwal mungkar, yaitu dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Fahsya itu adalah hati nih. Jadi kekeruhan hati, persoalan hati, penyakit hati,
yaitu sifat-sifat majmumah, sifat-sifat yang tercela. Itu yang harus kalian pahami. Jadi kalau kalian masih hasud, masih dengki, masih iri, masih cemburuan, masih pamrih, itu masih fasa itu di dalam hati itu. Itu fasa itu, belum selesai. Jadi kalau tidak terselesaikan fasa ini, jangan kepedean. Kepedeannya mungkin kalian lebih pede punya mursyid menjadi sandaran, ya. Ketimbang pede kalian telah melakukan sholat, puasa, zakat itu. Awas loh, banyak orang awam yang tertipu oleh iblis setan. Kenapa? Dia sudah bangga, wah sudah bisa sholat, sudah puasa, wah bisa korban gitu. Korban langsung, korban apa? Sapi satu, undang, entertain undang, wartawan undang, udah potong deh. Ribet apa mau kurban aja. Mau kurban aja harus ada kameraman, ada wartawan. Nah, tapi kan bukan orang Akmaliyah yang begitu ya. Ya udah biarin aja deh. Itu contoh gitu. Banyak ini, apalagi bentar lagi kurban nih. Ini berarti kurang lebih itu berapa hari lagi ya? 15 hari lagi, 14 hari lagi. Karena sekarang itu adalah berarti sudah tanggal 26-an ini. Ya. Udah Zulqaidah. Berarti kalau insya Allah kalau hisab dan ru'yahnya itu benar, itu harusnya itu Id itu hari Jumat. Kalau Id hari Jumat, berarti malam Sabtu tidak ada pengajian, malam Minggu tidak ada pengajian, Ahad pagi tidak ada pengajian, karena hari tasyrik. Nah, alhamdulillah cuti. Ya saya kan gak pernah cuti. Ya, tapi kembali lagi kepada kalian, kesepakatan kalian ya, karena saya kan menjadi khodamnya kalian, pelayannya kalian, yang disuruh oleh Allah melayani kalian ya. Jadi boleh apa tuh pengajian, hayu. Nah itu apa sih susah-susah amat, gak usah dipikirin susah, ngaji enak kok, nyaman ya. Dah, anak-anakku semuanya ya. Jadi kembali lagi, jangan kepedean seperti orang awam tuh ya. Percayalah, banyak orang-orang awam yang tertipu dengan tipuan-tipuan setan. Yang sangat menyedihkan apa? Orang awam yang tidak punya guru dan dia hanya sholatnya ikut-ikutan. Kasihan tuh, capek, lelah, tapi nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Kalian saja, kita saja, kalian saja sumpamanya. Bukan kita ya, lu kali. Nah, kita nih ya, kita ya, kalian kita. Ini sholat saja kalau berbicara tidak berjamaah, ngeri loh. Kalau kalian berjamaah, entah itu di dalamnya ada orang baik atau ada orang yang susu atau tidak, tetap dihitung 27. Itu jamaah. Itu tetap dihitung 27. Kalian contoh sholat berdua suami istri ini sama-sama bodoh, sama-sama goblok. Baca Fatihah aja susah gitu sama. Itu tetap 27. Itu tetap 27 loh. Makanya kalian bagi kaum wanita, kalau suami itu gubrak minta jamaah. Apalagi dipimpin dan diimami oleh seorang arifin billah atau kekasih Allah, dilipatkan 1000 kali lipat. Udah tuh, ya kan? Udah 1000 kali lipat nih. Udah begitu sholatnya di Masjidil Haram, dikalikan 100.000. Atau di Madinah ya, dikalikan 1000. Wah udah luar biasa tuh. Nah kalian diberi kesempatan, apalagi orang yang dekat-dekat sini, kasih kesempatan. Saya sengaja kasih kesempatan mereka ya yang dekat di sini ya. Ini jangan-jangan
yang dekat ini masuk golongan ini. Apa tuh istilah dalam bahasa apa tuh Prancis itu? Enggak bener deh, ini bahasa Prancis itu. Bahasa Prancis tuh mengatakan ini apa tuh? Kaieman bangkong gitu loh. Ngerti? Prancis perampatan Ciomas. Perampatan. Jadi kaieman bangkong. Ngerti nggak sih kaieman bangkong ya? Jadi ketutupan kodok gitu loh. Ketutupan kodok. Jadi nggak ini apa tuh? Jadi nggak bisa apa-apa. Jadi padahal dia ada di suasana yang sesungguhnya, tetapi dia tidak merasakan. Seperti semut yang mencari gula sementara dia ada di dalam gula atau ada di antara gula. Semut mencari gelas sementara dia sedang mengelilingi gelas. Kan ribet itu ya. Itu metafor-metafor begitu. Jadi ya kembali lagi bahwa ya orang-orang awam banyak yang pede dengan sholat dan puasa dan semuanya, tapi padahal tidak mempunyai apa-apa. Sholat kalian kalau tidak di mana-mana, ya sudah, kalian boleh berjamaah dengan anak 27. Nah di sini sudah disediakan. Kalau sholat-sholat hari-hari biasa yang waktu lain, Bapak sengaja menyediakan subuh, karena subuh istimewa banget. Subuh istimewa banget. Nah, di antara sholat-sholat lain paling istimewa, makanya sengaja Bapak sediakan. Tapi juga ya kembali lagi, ini mungkin karena murid-murid saya sudah pada makrifah kali ya. Nah, sudah pada makrifah, yang dekat-dekat sini sudah makrifah. Atau mungkin kaieman bangkong tadi. Jadi kan rugi sebenarnya. Padahal ya Allah saya kira 27 kali 1000 lagi kan. Kalau waktu-waktu zuhur pas sengaja saya tugaskan adalah hako yang wajib ngimamin. Entah ada atau siapapun, ya silakan langsung lanjut gitu. Itu ya. Jadi waktu-waktu lainnya adalah hako, tapi subuh saya utamakan atau utamakan apapun yang terjadi saya akan mengimamin. Tapi kembali lagi warid. Makanya jangan kepedean kalian datang ke akmal, sudah dapat ilmu, sudah tahu buahnya belum? Buahnya apa sih? Itu tadi manfaatnya, contohnya. Ya kalau jauh gimana Pak? Kalau gitu Bapak kalau sholat subuh online deh. Iya deh online. Tak onlinein, nanti kalian ma'rifahnya juga online. Jadi wali ya wali online. Ya udah, jadi online semua gitu loh. Itu contoh yang paling sederhana. Jadi nggak bisa. Tapi kembali lagi warid bener nggak sih sudah mendapatkan warid di situ? Itu ya. Anak-anakku semuanya sudah jelas bahwa ya kita ini hamba di mana kita butuh kejernihan, kebersihan, karena pada saat kita turun ke dunia itu jernih dan bersih, maka masuk ke akhirat pun harus jernih dan bersih. Semua ibadah hakikatnya menjernihkan dan membersihkan. Kalau tidak menjernihkan dan membersihkan, maka bukan ibadah namanya. Warid yang sampai kepada kita manfaatkan dengan baik dan benar. Manfaatkan dengan baik dan benar. Dan lihat warid itu manfaatnya apa. Pada diri kita, benarkah sudah bisa merevolusi atau tidak? Seperti sholat tadi, benar gak sih sholatnya sudah tanda anil fasil wal munkar? Benar gak sih puasanya? Puasanya apa sih?
Puasa itu salah satu contoh puasa. Puasa kan menahan diri dari makan, minum, tidur dan lain sebagainya. Berarti kita dalam keseharian harus mampu menahan diri, yaitu dari segala macam kekeruhan, kekeruhan nafsu yang begitu meletup-letup, yang begitu melonjak-lonjak ingin melakukan berbagai macam, ya. Apa saja itu harus mampu menahan itu, kalau tidak bukan puasa lagi. Zakat, apa sih zakat? Kalian ngerti gak sih zakat? Zakat itu artinya membersihkan. Kalau ternyata diri kalian belum bersih, ya berarti belum zakat. Apalagi umroh, haji. Haji itu menuju, kalau kalian menujunya itu tempat kosong, ya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi semua hakikatnya itu warid. Sebut saja hidayah. Hidayah, kita sholat hidayah, kita datang ke taklim hidayah, kita mendapatkan ilmu hidayah, kita bisa melaksanakan sholat hidayah, semuanya. Namun semua itu harus ada efek. Efeknya di mana sih? Efeknya terasa pada diri kita dan bermanfaat untuk sekelilingnya. Karena wujud dirinya menjadi uswatun hasanah, bentuknya ialah akhlakul karimah. Jadi inti daripada agama ada pada diri seseorang ialah munculnya akhlakul karimah. Tidak akan disebut kalian beragama kalau tidak berakhlakul karimah. Selesai. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau tidak, enggak. Itu contoh, ya, akhlak yang mulia. Nah ternyata akhlak kita tidak sesuai, tapi lagi berjuang, dimaklumi. Kalau lagi berjuang terkadang kita terperosok, terseok-seok, jatuh bangun, ya wajar. Tapi tidak terus menerus. Nah, sudah minta maaf, ngulangi lagi. Sudah minta maaf, ngulangi lagi. Maaf mulu bawaannya, nah loh. Karena gampang, maaf itu tidak beli, nah loh. Ya kalau sudah minta maaf nggak usah diulangi dong. Nah, ini diulangi terus. Nah itu persoalannya, ya. Anak-anakku semuanya, manfaatkan situasi, manfaatkan kondisi, manfaatkan keadaan. Jadikan warid itu ialah sebagai pemicu di mana kalian akan mendapatkan samarohnya seperti yang dijelaskan oleh mu'alif bahwasanya falaisa muradu minas sahabatil amtoro wa innamal muradu minha wujudal asmar. Jadi mendung itu bukan berarti dimaksud hujannya saja. Justru maksudnya samarohnya itu di mana setelah hujan itu ada tumbuh, kembang hingga buah. Nah itulah. Sama seperti kita, bukan sebatas sholat. Yang dimaksud sholat itu adalah akan menumbuhkan akhlak di mana ia bisa menyelesaikan tangga anil fasai wal munkar. Begitu juga dalam ibadah-ibadah lain, sehingga dapat melembutkan hati, menyentuh hati. Hati yang lembut itulah hati yang memang layak untuk berjumpa dengan Allah. Hati yang kasar, yang keras, yang angkuh, jangan harap kalian bisa berjumpa dengan Tuhannya. Hati yang lembut, hati yang namanya yang disebut halus, itu di mana dia sensitifnya itu bukan karena tersinggung kemudian marah. Sensitifnya, pekanya itu ialah dia mau mengintrospeksi apabila dia ditegur, apabila ada suasana apapun, apabila ada keadaan apapun, itu langsung direkam dan dicocokkan ke dalam diri. Cocok enggak sih untuk kita? Pantas enggak sih? Ini seperti itu bagaimana sih? Melihat orang yang jahat, alhamdulillah semoga saja tidak pada diriku.
dan seterusnya. Jadi menjadikan sebuah pelajaran, terus selalu membaca dan membaca. Itu sensitifnya hati. Bukan sensitifnya itu karena marah, kemudian baperan, kemudian udahlah macam-macam banyak deh hal-hal yang lain ya. Bukan semacam itu. Anak-anakku semuanya. Kemudian kita berlanjut kepada anugerah lain, warid lain. Warid kalian telah mendapatkan satu warid talqin, warid bai'at thariqah. Setelah kalian mendapatkan warid talqin, warid bai'at thariqah, kemudian diamalkan tidak? Diamalkan. Setelah diamalkan itu menjadi warid lagi. Dapat enggak sama rohnya? Buahnya. Buah dari mengamalkan thariqah, buah dari mengamalkan berbagai macam ilmu-ilmu tauhid dan hakikat, ada enggak buahnya? Kalau tidak ada, ya bukan lagi. Jadi jangan bangga dulu kalian sudah mengambil talqin, jangan bangga dulu kalian sudah mengambil thariqah. Persoalannya bisa enggak sih? Jalan enggak sih? Nanti loh. Tumbuh enggak sih? Sampai enggak sih? Nah, orang yang sudah berbaiat, orang yang sudah mengambil talqin, ya, kemudian dia tidak bisa mengamalkan, itu sama saja orang yang tersesat di jalan yang terang. Orang dekat dengan mursyidnya, orang bersentuhan dengan mursyidnya, tetapi dia tetap akhlaknya adalah akhlak orang awam, itu orang yang tersesat di jalan terang. Orang dekat dengan akmaliyah tapi males sholat berjamaah di akmaliyah, itu orang yang tersesat di jalan yang terang. Sama itu persis. Itu contoh yang paling sederhana. Ya biarin aja tersesat, masa sih Bapak tega, biarin aja. Enggak tega Bapak, tega. Enggak tega. Bodoh segitu. Nah, rasanya itu gemes juga ya. Udah, lah Bapak aja gemes apalagi saya. Nah, ya udah sama dah. Dah, kita lanjutin ya. Jadi begitu, jangan sampai kita tersesat di jalan yang terang, jangan sampai kita keiman bangkong, jangan sampai kita katak dalam tempurung istilahnya, seperti katak dalam tempurung dan lain sebagainya, istilah-istilah lain. Karena mu'alif memberikan metafornya itu ialah mendung bukan sekedar hujan yang dimaksud, tetapi buah yang dikehendaki. Itu sholat bukan sekedar sholat, ya selesai itu saja, tetapi tanha anil fahsya wal munkar yang dikehendaki, dengan kata lain akhlakul karimah. Anak-anakku semuanya ya, ayo kita bangun diri kita, ayo kita wujudkan akhlakul karimah kita, ayo kita contohkan untuk anak istri dan untuk suami dan lain sebagainya. Ayo kita contohkan, ayo kita romantisi keluarga kita terdekat, ayo kita romantisi anak-anak kita, ayo kita rangkul, ayo kita dengan pelukan kasih di mana hati ini adalah lembut, jangan kasar, jangan dume. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sangat jelas bahwa dicintainya Islam, didatanginya Islam, banyak mereka berduyun-duyun masuk Islam, sampai ayat satu surah itu menjelaskan, ayatnya idza jaa nasrullahi wal fath, al-akhir surah, bahwasanya telah datang berbondong-bondong orang masuk Islam karena apa? Yaitu satu hal, karena akhlak di antara para sahabat. Kalau zaman dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan demikian karena akhlak di antara sahabat, begitu juga Bapak menyatakan bahwa dicintainya ilmu tauhid dan hakikat teristimewa yang muncul dari Akmaliyah, yang melalui media Akmaliyah, maka dicintainya Akmaliyah karena akhlak di antara kalian.
bukan karena apa-apa. Nah, itu loh. Kalau akhlak di antara kalian ternyata tidak bisa dijadikan tolok ukur, ya nggak bisa. Oleh karena itu kami jelaskan, kami nyatakan, kami pertegas dan kami ulangi bahwa akan disebut orang itu beragama kalau ia adalah berakhlak. Kalau tidak berakhlak bukan orang beragama. Kalau orang tauhid tentu saja lipatannya beda lagi. Akhlaknya apa sih? Sabar, tawakal dan seterusnya. Itu anak-anakku semuanya. Insya Allah kita golongan orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah akhlakul karimah, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.